Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan ya dan kebermanfaatan dalam kuliah kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi, saya absen dulu ya. Yang Ya, hadir Bu. siapa saja? Suryatun. Hadir, Bu. Oke. Alia Patia. Hadir, Bu. Siti Najma. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke materi ketiga ya. Setelah kemarin kita sudah masuk di materi pertama, pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua, dan hari ini kita akan membahas materi di pertemuan ketiga. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita mau bahas tentang akad-akad syariah. Ya, jadi setelah pertemuan pertama kemarin kita sudah mengenal apa itu hukum ekonomi syariah ya. Jadi salah satu unsur yang kita pelajari di dalam hukum ekonomi syariah itu adalah ya akad-akad syariah ini. Ya, kemudian di pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang dasar hukumnya, kemudian prinsip-prinsip dasarnya yang ada di dalam hukum ekonomi syariah itu ya. Jadi apa yang mau kita capai di dalam perkuliahan ini? Ya, capaian pembelajarannya, capaian mata kuliahnya. Yang pertama, tentu kita harus mampu, ya, kita harus mampu memberikan definisi apa itu akad syariah, apa perbedaannya dengan perjanjian biasa, perjanjian konvensional, ya. Definisi dari akad itu apa? Kemudian mampu membedakan gitu, mampu membedakan antara akad syariah itu sendiri dengan perjanjian konvensional, ya. Kemudian mampu menyebutkan rukun dan syaratnya, apa saja yang menjadi rukun dan syarat terbentuknya itu akad syariah. Nah, kemudian mampu mengaplikasikan akad itu, dan terakhir tentu kita bisa membuat sebuah akad sederhana yang akad syariah sederhana. Ya, dari contoh-contoh yang akan kita bahas nanti ya. Tapi sebelum kita masuk betul-betul ke pembahasan, saya mau kita memberi semangat dulu pada diri kita ini sebelum kita masuk ke pembahasan. Jadi saya ada permainan dulu ya sebelum kita membahas materi. Nanti permainannya seperti ini. Jadi untuk membangkitkan semangat kalian dalam belajar ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya dulu. Nah, biar semangat ya. Jadi permainannya begini. Silahkan nanti saya akan tunjuk salah satu dari kalian ya untuk menyebutkan satu nama hewan. Kemudian oke, kita mulai ya permainannya ya. Dimulai dari Atun dulu ya. Silahkan. Nama hewan satu. Ayam. Ayam. Silahkan tunjuk temannya. Kemudian oh ya. Gajah. Oh, berarti mati H ya. Siapa? Silahkan. Ya. Oke, sebelum membahas tentang akad, kemudian rukun syaratnya, kemudian bagaimana pengaplikasiannya, pembagiannya, kemudian bagaimana kita nanti membuat sebuah akad, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu akad? Atau ada yang tahu sedikit tentang apa sih itu akad? Perjanjian seperti dalam menikah. Ya, oke. Jadi kalau kita pernah melihat pernikahan secara langsung ya, perkawinan, itu kan disebutnya dengan akad. Siapa lagi yang bisa? Silahkan, Adila. Apa? Jadi menurut saya itu akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau pembagi yang memiliki kesepakatan yang bersama. Oh ya, betul. Ya, Ibu. Ya, silahkan Alia.
sepengetahuan saya Bu, di dalam ekonomi syariah itu ada dua akad yang biasa digunakan nih Bu, ada akad mudharabah sama murabaha. Tapi saya belum tahu sepenuhnya apa sih itu sebenarnya akad dan bagaimana itu akad sebenarnya. Oke, betul sekali. Memang karena minggu lalu akad mudharabah dan musyarakah, pembagian di dalam akad-akad syariah itu sudah luar biasa sekali ya. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi. Sudah ada pengetahuan sebelum kita masuk ke materi. Oke. Jadi setelah kita tadi sudah mengetahui apa yang akan kita capai di dalam pembelajaran ini, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentu kalian harus bisa memahami betul-betul apa sih itu akad syariah ya. Menganalisis, memahami apa itu akad syariah, kemudian dasar hukumnya apa saja, kemudian rukun syaratnya apa saja, kemudian mampu membedakan antara akad syariah dengan perjanjian biasa atau perjanjian yang biasa digunakan di lembaga keuangan konvensional atau ekonomi konvensional. Akad syariah itu bagaimana bentuknya, ya macam-macamnya. Misalnya mudharabah, musyarakah, murabaha, ijaroh, itu kalian harus bisa. Kemudian mampu membuat ya sebuah akad syariah sederhana. Dia adalah ikatan atau perjanjian, mengikat ya, membuat sebuah perjanjian kemudian mengikat. Nah, secara istilah adalah pertemuan antara ijab dan qabul. Ijab itu artinya pernyataan, qabul itu penerimaan. Jadi antara pernyataan dan penerimaan itu bersatu menimbulkan sebuah akibat hukum. Ya, ada pernyataan dari si laki-laki, ada penerimaan dari si pihak perempuan, menimbulkan akibat hukum, mengikat kedua belah pihak. Akibat hukumnya apa? Mereka akhirnya menikah, statusnya pernikahannya itu adalah akibat hukum yang membuat mereka terikat. Ada perjanjian-perjanjian yang harus mereka penuhi di dalam pernikahan itu. Nah ini, secara bahasa, akad itu berasal dari al-aqdu. Itu diambil dari surah Al-Maidah ya. Kalau kalian pernah dengar ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al-uqud berasal dari kata al-uqud, al-aqdu yang berarti ikatan, perjanjian. Tentu kalian harus bisa membedakan ya, janji dengan perjanjian. Kalau janji itu hanya searah, satu arah ya, satu orang yang berucap. Tapi kalau perjanjian, dua orang itu saling mengatakan, ada yang menyatakan, ada yang menerima. Jadi mereka terikat. Kemudian apa sih rukun syaratnya itu akad? Apa sih rukunnya sehingga akad itu bisa terbentuk gitu ya? Yang pertama ada akidain. Ini berasal dari bahasa Arab juga. Tentu tidak mungkin ada perjanjian kalau hanya satu orang. Syariah ya nasabah dengan pihak lembaga keuangan. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah seperti bank syariah sebagai pemberi modal, kemudian nasabahnya sebagai yang akan mendapatkan pembiayaan, begitu ya. Kemudian, misalnya jual beli, berarti kita memperjanjikan barang yang diperjualbelikan ya. Kalau misalnya modal, berarti ada modal di situ yang akan diperjanjikan, gitu ya. Bagaimana kalau orangnya bisu, Bu, misalnya? Ya kalau itu bisa dibantu sama orang lain yang bisa membantunya untuk mengucapkan apa yang dia mau ijab kabulkan, gitu ya. Nah di sini tujuan harus jelas. Tujuannya apa? Misalnya untuk jual beli, misalnya untuk permodalan usaha. Syaratnya apa saja? Tentu pihaknya harus cakap hukum atau balik, sudah dewasa dia ya, sudah dewasa, sudah berakal. Makanya orang-orang yang tidak dewasa, belum dewasa, masih anak-anak, kemudian pikirannya masih, maksudnya tergang emas gitu. Kita mau menjual emas misalnya, itu harus jelas itu emas, emasnya didapat dari mana, jangan sampai didapat dari mencuri, ya. Jumlahnya, ukuran emasnya itu harus jelas, semua harus jelas. Itu adalah kegiatan ekonomi syariah. Di dalam ekonomi syariah itu kita dilarang melakukan riba, kita dilarang melakukan gharar atau ketidakjelasan, kita dilarang melakukan maisir atau judi. Kalau rukun itu ya berarti wajib ada, karena kalau tidak ada itu berarti tidak terjadi itu. Ya, oke? Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Dasar hukumnya tentu kita bisa melihat secara umum ya. Itu ada di dalam surah Al-Maidah. Nah, kemudian dasar hukumnya bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Ini secara umum juga di dalam undang-undang ini mengatur tentang syarat-syarat akad, apa itu akad, macam-macam akad, itu bisa kalian baca di dalam undang-undang ini. Kemudian ada Fatwa DSN nomor 7 tentang rukun syarat dan tata cara serta kewajiban nasabah. Ya, kemudian ada di Fatwa DSN nomor 115 tahun 2000 juga, itu maksudnya akad sosial, akad tolong menolong. Nah, misalnya kita mewakafkan sesuatu, menghibahkan sesuatu. Kemudian ada tijaroh, jual beli, ijarah dan murabahah. Jual beli ya, kita berjual beli. Misalnya nanti akan disampaikan contohnya ya. Ijarah dan murabahah. Murabahah ini istilahnya di perbankan syariah. Pembayarannya juga bisa dicicil dan tidak boleh memberatkan nasabah. Beda dengan kegiatan konvensional di bank konvensional. Dia pasti akan tinggi terus bunganya kalau misalnya tidak bisa bayar, bertambah lagi bunganya. Beda dengan di kegiatan ekonomi konvensional, dalam hal ini bank syariah, dia akan melakukan schedule ulang. Jadi kalau dia melihat nasabahnya tidak mampu, dipanggil nasabahnya, kemudian ini berarti kamu lakukan schedule ulang pembayarannya seperti apa agar kamu bisa melunasinya. Kemudian nasabah punya toko, nisbahnya nanti 60-40. Jika untungnya 5 juta, berarti dibagi 3 juta untuk bank, nasabah dapat 2 juta. Jika rugi ya ditanggung, dibicarakan secara bersama bagaimana untuk mengatasi kerugiannya itu. Yang jelasnya tidak boleh ada pihak yang diberatkan. Itu di dalam kegiatan ekonomi syariah secara teori. Tapi ini adalah contoh skema akad mudharabah. Jadi kenapa saya ambil akad mudharabah? Karena akad ini yang paling sering digunakan di lembaga keuangan syariah, di bank syariah. Oke, tadi kita sudah melihat skemanya seperti apa ya. Contoh akad yang sering digunakan di dalam lembaga keuangan syariah atau kegiatan ekonomi syariah. Nah, saya akan berikan contoh akad pembuatan akad mudharabah ya. Jadi ini adalah contoh akad mudharabah yang bisa kalian pelajari ya, dan nanti juga akan kalian kerjakan sebagai bahan diskusi. Kalian harus bisa membuat sebuah akad sederhana. Entah kalian mau buat akad mudharabah ini pada kalian terlebih dahulu bahwa meskipun kita belajar ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah ini, kita tidak boleh menjudge lembaga keuangan lain ya, lembaga keuangan konvensional misalnya, apalagi mengatasnamakan agama. Kita hanya memahami prakteknya seperti ini. Kalau di lembaga keuangan syariah dia pakai prinsipnya Al-Quran, dia pakai prinsipnya hukum Islam ya. Oke, kita sudah membahas materi pada hari ini ya. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa kita tidak boleh melakukan menjudge agama lain. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau bertanya setelah semua materi yang kita lalui? Saya, Bu. Ya, silakan. Alia Patia ya? Iya, Bu. Ya. Tapi di sini saya mau bertanya, Bu. Kan tadi sudah juga dijelaskan terkait bank syariah. Nah, apa sih yang membedakan secara mendasar terkait bank syariah dengan perjanjian biasa atau konvensional, Ibu? Oh ya, oke. Oke, bagus pertanyaannya ya. Quran, sunnah, ijma, qiyas, maslahah mursalah, istislah, bank konvensional. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Silahkan Suryatun ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan. Jika memang di dalam ekonomi syariah itu terdapat jaminan, apakah Ibu bisa memberikan contoh jaminan apa saja yang bisa digunakan jika kita mau melakukan akad di bank ekonomi syariah itu tersendiri? Oke, bagus juga pertanyaannya ya, bagus. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi penugasan ya. Ya, jadi ada sedikit tugas yang saya mau berikan. Silahkan bentuk kelompok, bertiga saja, 2 kelompok saja, karena ini hanya 6 orang yang hadir ya. Mempresentasikan apa yang sudah kalian buat itu. Juga harus ada cantumkan pasal jaminan dan jangan lupa tanda tangan para pihaknya.
Ya? Oke, silahkan dimulai membuat. Sederhana saja ya. Saya beri waktu berapa menit? 5 menit. 5 menit ya. Silahkan. Oke. Akad apa yang mau dibuat? Akad mudaroba, jual beli ya, berarti ya antara siapa? Antara Tasya dengan Apung. Kalau bisa pakai saja bank syariah. Bank syariah antara nasabahnya Apung misalnya. Banknya bank apa? BSI Syariah, Bank Syariah. Oke, kelompok 2. Akad apa yang mau dibuat? Akad murabaha. Oh, berarti jual beli. Ya. Antara siapa dengan siapa? Nomor dulu baru bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Oke, tugasnya sudah selesai ya? Diskusinya sudah selesai? Ya, sudah membuat sebuah akad sederhana. Tadi saya lihat 2 kelompok ini, yang kelompok 1 membuat akad mudaroba, kemudian yang satunya membuat akad murabaha ya. Silakan. Kelompok 1 dulu, siapa yang mau maju? Saya Bu. Suryatun, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Suryatun, saya sendiri, dan ada pihak kedua yaitu BSI atau Bank Syariah Indonesia. Baik, langsung saja. Adapun pasal yang saya ambil itu 3 pasal. Yang pertama, pihak pertama memberikan modal usaha kepada pihak kedua sebesar 3 juta untuk menjalankan usaha yang telah disepakati bersama. Pihak kedua bertanggung jawab mengelola usaha tersebut dengan jujur, amanah, dan profesional. Pasal ketiga yaitu ya, akad yang dibuat sama kelompok 1, perjanjian mudaroba antara pihak bank dengan, jadi usahanya pihak bank dengan nasabah, BSI dengan Suryatun ya sebagai pengelola modalnya. Nanti dia mau buka usaha. Nah, sudah bagus sekali. Kalian kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus sekali. Tangan dulu. Saya melihat capaian di dalam pembuatan akad ini, dalam capaian pembelajaran kita dalam membuat akad ini sudah sangat luar biasa. Saya tutup perkuliahan ini. Saya mau refleksi dulu. Saya mau evaluasi kalian dulu. Mau lihat seberapa besar kalian memahami materi hari ini ya. Pihak maupun lebih yang memiliki kesepakatan bersama, Ibu. Oke. Rukun dan syaratnya akad. Siapa yang bisa? Rukun dan syaratnya akad. Silakan Tasya. Rukunnya itu al-ibtidai, objek, pernyataan, tujuan. Nah, adapun syaratnya pihak cakap hukum, balik berakal, objek jelas, dan kebermanfaatan. Oke, bagus ya, bagus sekali. Silakan Alia. Ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan ada juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Oke, dan fatwa DSI. Ya, ada fatwa ya, juga. Betul. Ya, oke, bagus ya. Kemudian kelas ini sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu, karena kita sudah banyak memahami apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan tugas yang saya berikan itu. Sebelum saya tutup perkuliahan ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa sebelum kita menutup perkuliahan. Sebelum kita keluar dari kelas atau menyelesaikan perkuliahan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih atas antusiasnya untuk belajar pada pagi hari ini. Terus semangat belajar, minggu depan kita ketemu lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.